Tips buat ngerawat tanaman-tanaman stroberi. Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Kati di channel YouTube aku. Buat teman-teman yang baru gabung nih, selamat datang dan salam kenal ya. Aku harap kalian semua keadaannya pada baik-baik aja dimanapun kalian berada. Di video sebelumnya, aku kan udah ngajak kalian panen stroberi kecil-kecilan di kebun aku karena baru panen awal pertama kali, jadi belum begitu banyak buah yang bisa dipanen karena matangnya baru satu persatu. Tapi hasil panen kemarin kan bagus banget, stroberinya enak, juicy, pokoknya kualitasnya bagus sih. Dan maka dari itu di video kali ini aku mau share ke kalian tips buat ngerawat tanaman-tanaman stroberi kalian biar bisa menghasilkan buah stroberi yang enak dan kualitas bagus. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalian, aku juga masih sambil belajar ya guys, belum yang ahli soal stroberi. Jadi tips yang mau aku bagiin juga tips yang aku tahu dan sudah aku praktekin sendiri dan sudah merasakan hasilnya. So, tips yang pertama, tanaman stroberi itu butuh banyak air. Apalagi kalau cuacanya sering panas, matahari bersinar setiap hari, jarang mendung, jarang hujan, itu wajib banget disiram sehari sekali. Dan nyiram tanaman itu lebih baik di pagi hari atau menjelang siang, soalnya nanti ada waktu permukaan tanahnya itu bisa mengering dan enggak lembab terus. Kalau tanahnya selalu lembab, itu bakal disukai sama siput yang makan buah-buahan dan sayuran kita. Kalau misalkan nyiram tanamannya sore, kan ntar tanahnya nggak bisa kering karena matahari udah nggak ada, terus panjang malam tanahnya lembab, itu malah siput itu bahagia, siput itu gembira. Jadi walaupun jarang hujan dan matahari terik, siput itu bakal tetap keluar di malam hari. Kalau matahari terbenam, mereka keluar lagi tuh dari persembunyian. Nah, apalagi kalau tanahnya lembab bekas disiram sepanjang malam lembab, bahagia sekali dia. Jadi lebih baik di pagi hari. Yang kedua, sinar matahari yang cukup. Jadi usahakan kalau menanam stroberi itu di tempat yang terkena sinar matahari langsung, karena sinar matahari itu juga bikin rasa buah stroberinya jadi manis. Yang ketiga, bolak-balik buahnya. Kalau permukaan yang paling atas yang terkena sinar matahari langsung udah merah, periksa bagian bawah. Kalau misalkan masih putih atau pucat, bisa dibalik, tapi hati-hati jangan sampai patah, jangan sampai rusak ya stroberinya. Jadi dibalik pelan-pelan biar sinar mataharinya merata dan cepet mateng. Yang keempat, ganti tanaman stroberinya. Gimana cara gantinya? Nah, tanaman stroberi itu kan merambat. Jadi dari satu tanaman nanti dia ada sulur, terus tumbuh satu tanaman kecil lagi, itu yang bakal jadi tanaman baru. Nah, stroberi itu kebanyakan di usia hidupnya 1 tahun pertama itu dia nggak terlalu banyak berbuah. Terus di tahun kedua itu buahnya bakal banyak banget, jadi kayak puncaknya gitu. Terus tahun ketiga dia buahnya semakin sedikit lagi. Dan kalau tumbuhannya itu aja, dia bakal lama-kelamaan makin sedikit buahnya atau bahkan nggak berbuah. Jadi kalau sudah 2 tahun lebih baik diganti dengan anakan dari tumbuhan pertama. Anakannya itu dirawat, terus yang stroberi lamanya kalau udah 2 tahun lebih baik diganti biar kebun stroberi kita menghasilkan banyak buah stroberi. Tapi ada juga jenis tanaman stroberi yang memang memproduksi buah terus-menerus. Jadi kan stroberi itu tumbuhannya ada berbagai macam, jenis-jenisnya banyak. Kalau misalkan yang dipakai buat
produksi atau dijual, itu mereka pakai jenis stroberi yang berbuahnya terus-menerus. Yang kelima, pupuk. Kalau misalkan ditanam, dikasih air setiap hari, disiram, tapi media tanahnya itu nggak ada nutrisinya sama sekali, ya hasil buahnya nggak akan bagus, ya kan? Nggak ada nutrisinya. Jadi pupuk itu penting banget, paling enggak seminggu sekali atau 1 bulan 3 kali, dan usahakan pakai pupuk yang bio atau pupuk bikinan sendiri dari sampah rumah tangga. Hari semakin siang, matahari kan semakin tinggi, semakin terik. Akhirnya aku pindah guys ke tempat yang lebih teduh, ngadem. Nah, sekarang kita lanjut lagi soal tips merawat tanaman stroberi. Tips selanjutnya yaitu sigap. Ya, kita harus sigap. Soalnya kalau misalkan kita nanam tanaman stroberi kita di luar, di kebun, itu pasti ada yang namanya musuh alami. Entah semut, siput, burung, atau bahkan tikus. Di sini tuh ada tikus liar guys, dan tikus liarnya itu kecil banget, mungkin segini, 1 jempol gini, dan mereka tuh so cute. Nggak tega bunuh, dan mereka juga cepet. Kayaknya hampir nggak mungkin deh nangkep mereka. Kalau kelihatan pun juga nggak tega lah, nggak tega, mereka terlalu cute. Ya selama belum masif atau banyak banget, ya kalau cuma 1-2 tikus kita harus sigap memang. Jadi kalau misalkan kalian lihat stroberi kalian udah mau mateng sempurna nih, kalian harus bener-bener siaga. Kalau udah mateng, cepet-cepet diambil, jangan nunggu-nunggu nanti keduluan sama musuh alami kebun kita. Tips selanjutnya, membersihkan area tanaman stroberi kita. Itu penting banget. Jadi di sekitaran tanaman stroberi kita kan mungkin bakal tumbuh tanaman gulma, ya rumput, ya tanaman-tanaman yang tidak diinginkan, pengganggu aja. Itu lebih baik kita langsung ambil mumpung tanamannya masih kecil. Jadi nutrisi yang ada di tanah itu nggak terbagi-bagi sama tanaman pengganggu itu, jadi bisa fokus buat tanaman stroberinya aja. Terus kalau misalkan stroberi kalian udah mulai berbuah dan lumayan banyak, sampai buahnya itu nyentuh tanah karena saking beratnya, lebih baik di permukaan tanah itu kalian kasih alas, mungkin jerami. Kalau misalkan nggak ada jerami, aku pakai beberapa cara lain. Biasanya kalau misalkan di dekat stroberinya ada daun stroberi yang tumbuh, biasanya aku pakai daun stroberi yang lebar itu buat alas stroberinya, jadi nggak nyentuh tanah langsung. Terus cara lain, bisa juga tangkai stroberinya yang lagi berbuah kita sangkutin ke tangkai daun stroberi terdekat kalau memang ada, jadi dia bisa lebih tinggi posisinya dan gak nyentuh tanah. Terus cara yang lainnya, kalau misalkan buah stroberinya berbuah di deket ring atau potnya dia tumbuh, aku taruh buahnya di atas ring batu atau potnya dia tumbuh itu, jadi gak nyentuh tanah. Soalnya kan kalau misalkan stroberinya nyentuh tanah dan tanahnya lembab terus, bisa jadi nanti stroberinya malah jadi busuk. Tips yang terakhir, tandai. Ya, tandai tanaman stroberi kalian. Jadi dari beberapa tanaman stroberi yang kalian tanam, mungkin bakal ada tanaman yang rasanya lebih menonjol, lebih enak daripada yang lainnya, walaupun dengan cara perawatan yang sama, ya kan. Nah, seperti yang aku bilang, stroberi itu kan tanaman yang ada sulurnya, dan dari sulur itu bakal muncul anakan atau tanaman baru. Nah, itu kalian tandai stroberinya, dan nanti anakannya kalian tanam terus, karena anakan dari tanaman stroberi yang buahnya enak itu bisa jadi juga nantinya menghasilkan buah yang sama enaknya. Selain dari rasa, bisa juga dari jumlah buahnya. Jadi setiap tanaman stroberi itu kan buahnya macam-macam jumlahnya, kadang satu tangkai bisa 4, bisa 5, dan satu stroberi bisa menghasilkan lebih dari 1 tangkai. Nah, tanaman stroberi yang buahnya paling banyak itu juga kalian tandai.
Terus nanti anakannya kalian tanam lagi. Jadi dengan perawatan yang sama kemungkinan anakannya nanti mungkin juga akan menghasilkan buah yang banyak sama kayak indukannya. Jadi nanti seterusnya stroberi kalian di tahun-tahun berikutnya bisa menghasilkan buah yang enak dan jumlah buah yang banyak. Nah, itu tadi teman-teman tips yang bisa aku berikan ke kalian, yang aku tahu, yang sudah aku dan keluargaku praktekkan dan kelihatan hasilnya. Semoga tips-tips ini juga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau teman-teman nih ada yang punya tips lainnya yang udah kalian coba yang belum aku sebutkan, kalian juga bisa komen di bawah ya. Share juga tips kalian biar aku dan teman-teman yang lain juga bisa tahu, kita saling share tips-tips yang bermanfaat. Nah teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Aku harap kalian bisa menemukan sedikit banyak manfaat dari video ini. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, komen dan share ke seluruh sosial media kalian jika berkenan. Terima kasih banyak ya guys, kalian udah klik dan nonton video ini sampai selesai, udah ngeluangin waktunya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, karena setiap subscribe dari kalian itu sangat berarti banget buat aku. Setiap subscribe itu merupakan dukungan dan penyemangat buat aku terus berkarya, bikin video-video baru dan berkembang di channel YouTube aku. Terima kasih banyak ya guys. Dan buat teman-teman nih yang belum subscribe, boleh dong di subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Kita ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Jaga kesehatan, bye bye.